siap. Sudah? Ibu bertanya. Apa kabar semuanya? Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil, sebut. Adil. Hah? Adil. Abid Akila. Aisyah Wulandari. Alfia Hasna. Aklan Al-Faruq. Ara Putri Adelia. Waris. Adil, Pak. Adil, Pak. Zaidan. Bah, hari ini kita belajar apa? Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Ayo sekarang buka buku bahasa Indonesia-nya. Ya, jadi keluarkan buku bahasa Indonesia-nya. Ada yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Tahu? Jadi apa? Gimana Ustaz? Oke. Jadi sekarang kita akan memasuki pelajaran bab 6. Sekarang buka halaman 117. Ayo mana bab 6? Bab 6 tentang apa? Tidak memakan uang. Sebelum kita memasuki pada materinya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari bab 6. Di situ ada di bawahnya. Coba kalian baca, ada yaitu tujuan apa? Pelajaran. Ya. Di sini sudah Bapak simpulkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama, melalui mengamati pertumbuhan siswa di dalam rangka cara mendapatkan uang, peserta didik dapat memahami kata-kata baru pada gambar. Yang kedua, melalui mencari kata didik dapat menuliskan. Oke, jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti di dalam bukunya ada tentang cara-cara mendapatkan uang. Jadi nanti dari gambar itu kalian bisa nanti dari gambar-gambar itu kalian bisa menemukan kata-kata baru dan kalian harus paham tentang kata-kata tersebut. Paham? Untuk yang kedua, nanti akan Bapak tampilkan. Sebenarnya di buku kalian ada, tapi Bapak tampilkan di Bapak yang tulis.
nanti ada kotak-kotak, itu isinya huruf semua. Nanti kalian cari ada misalnya kata-kata pekerjaan. Nanti di situ kita cari sama-sama. Ya. Oke, tahu. Oke. Udah tahu tujuan pembelajarannya? Lanjut. Udah. Kan tadi kita mengenal tentang bijak menggunakan uang. Sebelum kita itu, ini ada pertanyaan. Tahukah kalian nama mata uang Indonesia? Apa? Rupiah. Selanjutnya, ada yang tahu berapa saja pecahan mata uang Indonesia? 1000. Kenapa tidak ada yang sebutkan pecahan ini? Dan ada yang kurang nggak pecahannya? Ada nggak yang sebutin ini? Uang, ya, uang perak atau pecahan kecil ini juga termasuk pecahan uang Indo. Ada berapa aja pecahan yang perak? 100. Ada pecahan 300. 100, 200 apa lagi? 400 ada. 500. Habis itu pecahan apa lagi? Terakhir? 1000. Ada yang koin, ada yang Oke, jadi ada berapa pecahan uang Indonesia? Sebutkan dari 100. Ada 100. Terus apa lagi? 2000. 20.000, 50.000 dan 100.000. Oke. Kemana? Nah, siapa yang di sini yang sering dapat uang jajan? Berapa uang jajan biasanya ada? 5.000. Biasa berapa? Yang biasanya dapat uang jajan 1.000. Apaan 1.000 biasanya? Oh, udah dijajan. Yang biasanya 2.000 jajannya siapa? Sekarang 1. Sekarang udah naik. Sekarang berapa? Yang biasanya 5.000 udah ya. 12. Bisa ya jajannya? Kalian kan udah dapat uang jajan. Biasanya uang jajannya kalian gunakan untuk apa? Jajan apa? Jajan minum, jajan kue, makan kan? Ada nggak biasanya uang jajannya ditabungkan? Siapa yang menabung? Hah? Sampai berapa juta? Kalian kalau dapat uang jajan, jangan lupa udah bentar, yang ada berbicara bentar. Oke, tadi kita sudah tahu tentang mata uang Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi intinya tentang uang, kita harus ketahui tentang sejarah uang. Sebelumnya ada yang udah tahu tentang sejarah uang? Kayak mana terciptanya uang, udah tahu kalian? Anak-anak udah tahu? Belum. Jadi kalau kita belum tahu, kita nonton dulu videonya ya. Jadi yang lain tahu? Arsya, gimana sejarah uang? Oke, kalau kalian belum tahu, kita nonton videonya, suaranya jangan ada yang Jadi ditanya
apakah kalian tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Ada tahu nggak gimana manusia zaman dulu cari makan? Gimana Albat? Bertukar barang. Selain itu, sebelum itu, tahu nggak manusia zaman dulu cari makan kayak mana? Apa? Berjualan. Ayo, ada tahu? Masih ada yang belum kenal? Oke, jadi biar kalian tahu, kita lanjutkan videonya. Perhatikan. Oke, jadi manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan memanfaatkan keadaan alam. Jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka menggunakan alam sekitar mereka. Contohnya mereka butuh makan nih. Mereka harus ngapain? Berburu. Kalau misalnya selain berburu, mereka juga menanam. Ya, misalnya mereka yang menanam tumbuhan yang bisa dimakan. Misalnya mereka butuh baju, yang mana mereka harus berpakaian? Ya, berburu bisa. Jadi mereka kalau butuh pakaian biasanya mereka menggunakan daun, kulit pohon, kulit hewan. Ya, kulit animal untuk dijadikan baju. Ya, jadi mereka manusia pada zaman dahulu itu mereka biasanya memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus dengan berjalannya waktu mereka merasa lelah karena mereka harus berburu terus kan untuk makan kan. Jadi sehingga mereka berinovasi, mereka berpikir nih gimana caranya agar mereka tidak terlalu rajin berburu atau membuat pakaian. Jadi mereka berpikir gimana kalau kita bertukar pakaian, bertukar barang. Saya ingin bertukar barang. Contoh, bapak ini suka berburu, jadi bapak kan akan menghasilkan makanan. Sedangkan Arsya orangnya suka membuat pakaian. Jadi bapak ini butuh pakaian, tapi bapak malas membuat pakaian. Jadi bapak ada daging, bapak tukar dengan Arsya, yang Arsya punya baju. Jadi bapak dapat baju, Arsya dapatnya apa? Dapat daging. Nah, itulah yang dinamakan dengan barter. Atau arti lain dari barter adalah bertukar barang. Oke, kita lanjut.
kita lanjut. Kan terakhir manusia pada zaman dulu mereka berinovasi melakukan barter atau bukan. Jadi seiring dengan berjalannya zaman, seiring berjalannya waktu, mereka memiliki titik ketidaksepakatan. Jadi mereka merasa bahwasannya barang yang mereka tukar itu tidak seimbang atau tidak cocok. Misalnya, Bapak punya daging sapi, tapi pakaian yang yang Arsya buat pakaiannya jelek. Jadi Bapak merasa tidak pas nih daging yang Bapak tukar sama pakaian dari Arsya. Nah, oleh karena itu tidak ada kesepakatan antara Bapak sama Arsya. Jadi manusia berinovasi lagi, mereka berpikir lagi dan mereka menciptakan yang namanya uang. Jadi apa? Ya, itu nanti. Oke, jadi setelah mereka tidak ada kesepakatan, mereka memiliki ide untuk membuat uang. Jadi dari situlah uang berasal. Mereka menjadikan uang itu sebagai barang, titik acuan untuk menukar barang. Jadi uang itu adalah alat transaksi untuk membeli barang atau jasa. Terus uang kertas pertama kali diciptakan di mana? Ada tahu? Tadi ada disebutkan di video. Di Cina. Jadi uang kertas pertama diciptakan adalah di Cina. Mereka menciptakan uang kertas dengan mereka menciptakan uang kertas dengan menggunakan kulit kayu. Jadi dari situlah uang kertas pertama berasal. Oke. Dari menonton video itu, ada yang tahu pengertian apa itu uang? Apa? Uang itu uang adalah Apa? Ayo dibacakan. Uang adalah alat pembayaran. Jadi tadi kayak uang jajan kalian pakai uang jajan untuk bayar apa? Bayar makanan, bayar minuman. Ya, bayar minuman. Uang juga adalah benda yang berfungsi sebagai alat tukar menukar atau pembayaran barang dan jasa. Paham? Paham nggak? Bagaimana cara mendapatkan uang? Kalian mendapatkan uang jajan kayak mana? Apa? Meminta sama orang tua. Terus orang tua dapat uangnya dari mana? Nah, jadi kerja itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang. Coba kalian perhatikan buku kalian halaman 119. Oke. Di situ ada gambar tentang cara-cara mendapatkan uang. Coba lihat di gambar sudut paling atas itu gambar tentang apa? Yang pakai baju kuning. Yang pakai baju kuning itu gambarnya gambar apa? Apa? Ya, yang gambar pertama yang pakai baju kuning. Cewek pakai baju kuning itu Ringo tadi menjawab. Ya, itu gambarnya adalah mereka mengikuti lomba. Karena di situ ada pialanya. Kalau yang baju putih sebelah kanannya apa? Menyanyi. Yang bawah menyanyi apa? Berdagang. Kalau sebelah berdagang apa yang dijual berdagang? Jual jasa apa? Jasa
ojek. Jadi ojeknya ngantar siswa sekolah. Sebelahnya tentang mewarnai. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh cara mendapatkan uang. Coba kalimat pertamanya yang paling atas apa bacaannya? Belanja. Yang kedua, menjual jasa. Terus yang ketiga, menjual barang atau harga. Jadi dapat kita simpulkan ada berapa cara mendapatkan uang? Ada tiga. Yang pertama yaitu menjual jasa. Yang kedua menjual barang atau harga. Nomor tiga Oke, contoh pertama menjual jasa mendapatkan uang kayak mana? Menjual jasa. Tuh, contohnya tadi di gambar menjual jasa adalah tukang Oke, menjual jasa. Contoh menjual jasa apa? Tadi yang digambar. Ya, mereka bekerja di kantor. Terus apa lagi digambar? Tukang ojek. Terus jadi itu adalah contoh mereka mendapatkan uang dengan cara menjual jasa. Misalnya tukang ojek jasanya apa? Ya, jasanya mengantar orang sampai ke tujuan. Kalau bekerja di kantor, jasanya apa? Ya, mereka bekerja di depan komputer. Perhatikan, ada tahu nggak contoh selain digambar tentang menjual jasa? Hah? Menjahit boleh. Menjahit, ada yang menjawab menjahit. Jadi jasanya adalah menjahit pakaian. Yang dekat apa? Jual baju enggak, udah menjual jasa. Ini yang depan sekalian sekarang ini siapa? Yang di depan, yang di depan kalian ini sekarang siapa? Bapak kerjanya apa? Guru mendapatkan uang dengan cara apa? Bekerja. Bekerjanya yang di antara tiga ini masuk mana? Kenapa menjual jasa? Ya, kan guru itu termasuk cara mendapatkan uangnya dengan menjual jasa. Kenapa dibilang menjual jasa? Apa yang jasa dijualnya? Jual baju. Guru jasanya apa yang dijualnya? Apa? Mengajar. Guru jasanya adalah memberikan ilmu. Jangan ada yang ngadu-ngadu lagi ya. Oke, kita fokus belajar. Ya, jangan ada yang sibuk sama yang lain, jangan ada yang ngadu-ngadu, oke? Cara mendapatkan uang yang kedua yaitu menjual barang dan hasil. Nah, apa contohnya? Tadi yang di itu digambar apa contohnya? Hah? Ya, menggambar atau melukis. Jadi mereka udah melukis nih. Gambarnya dijual atau hasil karyanya itu dijual. Ya, jualan kartu itu termasuk dari menjual barang. Karena ada barang yang dijualnya. Contoh lainnya yang di sekolah menjual barang apa? Yang di sekolah apa? Menjual makanan atau jajan. Ya, itu mereka mendapatkan uang dengan cara menjual barang atau hasil karya. Selanjutnya, cara mendapatkan uang yang ketiga yaitu mengikuti
kegiatan. Contoh mengikuti lomba yang mendapatkan uang apa? Oke, jadi kemarin contohnya Riko kan kita ada di lomba. Terus Riko yang menang, Riko mendapatkan hadiah. Terus kalian misalnya bisa juga ikut lomba-lomba lain yang bisa dapat hadiah atau jangan kejuaraan cuma satu. Udah tahu bagaimana cara mendapatkan uang? Jadi ada berapa cara untuk mendapatkan uang? Ada? Nah, yang pertama apa? Jual jasa. Yang kedua? Menjual barang atau hasil. Yang ketiga, ada yang tahu hasil karya itu kayak apa? Gambar. Yang ketiga apa? Sekarang buka buku tulisnya. Ayo semuanya duduk perhatikan. Kemudian, oke semuanya perhatikan. Di papan tulis kita akan ayo menulis. Sebelumnya kalian perhatikan dulu buku cetaknya. Buka dulu buku cetaknya. Buka bukunya halaman 120. Di sini ada kata-kata baru yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu adalah pekerjaan. Yang kedua adalah jasa. Yang ketiga adalah karya. Jadi kalian harus mencatat menulis tentang pengertian dari tiga kata tersebut. Paham? Ya. Ya ini yang di bawah tulis. Ya. Oke. Ya, ayo tulisnya boleh. Sekarang kita lanjut mencari kata dalam kotak. Di situ ada kotak yang berisikan huruf-huruf acak. Terus nanti kalian harus mencari kata-katanya. Ya, contohnya ada di halaman 121. Tapi itu di buku, ini Bapak buat sendiri. Sekarang perhatikan teman tulisnya. Ya. Di sini ada berapa gambar? Gambar. Ini gambar apa? Yang ini. Ini apa? Dari ini. Nelayan. Jadi kalian harus mencari kata-katanya, misalnya guru. Yang dimana guru di sini? Kalian cari. Yang bisa ketemu maju ke depan. 1, 2. Dua kan 3. 1, 2, 3. Oke, kita cek ya. Dokter, yang mana gambarnya? Ini Pak. Yang ini. Oke. Kita cek betul atau tidak? Betul lagi. Selanjutnya siapa? 1. Belum. Yang cewek pula, yang cewek. 1. Dulu. 1, 2, 3.
Oke. Udah, sekarang kita lanjut tugas kelompok. Jadi satu kelompok berisikan 4 orang. Ini tugasnya, satu kelompok menuliskan 2 pekerjaan dan jelaskan masing-masing pekerjaan. Contohnya tadi, ini contoh ya, jangan tulis. Guru, satu pekerjaannya adalah guru. Apa saja yang dikerjakan guru? Contohnya memberikan ilmu kepada murid, terus mempersiapkan perangkat pembelajaran, terus misalnya menilai tugas siswa. Oke, kayak gitu contohnya tugas-tugas dari seorang guru. Nah, kalian mencari 2 pekerjaan lain. Contohnya tadi apa aja pekerjaannya? Misalnya polisi tugasnya apa aja itu kalian tulis. Oke, ya sekarang 2 pekerjaan. Paham? Ya, paham nggak? Sekarang Bapak panggil satu persatu per kelompok, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Ya dulu. Kelompok pertama yang Bapak panggil, kelompok Farel, Hasan, Zaidan, Gibran, dan Aska. Silakan maju. Guru tugasnya mengajar murid dan memberi Tepuk tangan dulu untuk kelompok Farel. Sebelum pelajaran kita berakhir, siapa di sini yang mau maju menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Dengerin. Semuanya dengarkan Arsha. Jadi Bapak menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi Arsha menyampaikan bahwasannya kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama yang dia dapatkan adalah pengertian dari uang. Uang adalah alat pembayaran. Betul tidak? Ya, jadi uang itu adalah alat pembayaran. Arsha menyampaikan cara mendapatkan uang. Ada berapa tadi cara mendapatkan uang? 3. Ada 3. Yang pertama, jual jasa. Yang kedua, mengikuti lomba. Yang ketiga, menjual barang atau
pelajaran pada hari ini dengan membacakan doa. Oke, simpan dulu bukunya.